di situ ada mungkin UTS, ada UAS. Nanti desainnya tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini desainnya tidak sama dengan mata kuliah, tetapi ini adalah praktek ya. Jadi kuliah kerja nyata. Jadi kegiatan Bapak Ibu itu ya di masyarakat gitu ya. Di tempat dari tempat tinggalnya masing-masing. Yang tujuannya jadi memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu keislaman di tengah masyarakat. Jadi fokus dengan disiplin ilmunya. Jadi karena prodinya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam, berarti nanti sebagian besar pasti terkait dengan pendidikan Islam, Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya nanti bisa macam-macam, contohnya nanti ada di bawah ya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang banyak ya pasti. Pak, boleh nggak saya itu meskipun PAI, tapi saya itu punya keahlian khusus, yaitu saya punya wirausaha bla 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 bla. Yang ini kalau dikembangkan ya, diajarkan, dilatihkan ke masyarakat, itu bermanfaat. Boleh nggak Pak? Nanti saya KKN-nya itu terkait itu ya. Tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Misalnya begitu ya. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Jadi nanti bentuk kegiatannya ya, pendekatannya itu pasti bervariasi ya. Jadi bisa jadi nanti kegiatan kita itu terkait yang tadi itu. Jadi melatihkan dan juga mendampingi masyarakat untuk berwirausaha karena kita punya misalnya keahlian di situ ya. Yang nanti itu bisa kita jadikan sebagai pintu, sebagai pendekatan untuk kita berdakwah gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin misalnya mengajarkan ngaji aslinya di masyarakat terdekat ya, misalnya di situ belum banyak atau masih banyak anak-anak yang belum bisa ngaji, bahkan sampai orang tua juga masih banyak yang belum bisa ngaji ya. Dan di situ kondisinya juga secara ekonomi kurang baik ya. Saya ingin menggunakan pendekatan ekonomi ya. Jadi saya nggak langsung mengajarkan mengaji ya, tapi saya ingin masuk melalui pintu perbaikan ekonomi. Saya latih mereka untuk berwirausaha dan seterusnya ya. Mereka senang karena memang yang dia butuhkan itu ya. Kita mungkin belum bicara tentang mengaji dulu ya. Jadi begitu kita dampingi, mereka senang, mereka dekat dengan kita, kehadiran kita diterima dan seterusnya. Setelah itu perlahan sambil kita ajak untuk belajar ngaji dan seterusnya ya. Sehingga yang seperti itu adalah tentu lebih baik ya daripada kita langsung. Jadi ada komunitas masyarakat, di situ banyak belum bisa mengaji, di situ juga ekonominya buruk ya. Mereka untuk makan saja agak sulit dan seterusnya. Lalu kita tiba-tiba hadir ngajarkan ngaji. Nah, tentu pendekatan yang pertama tadi lebih bagus ya. Jadi kita menggunakan pendekatan ekonomi sebagai pintu masuk untuk kita berdakwah. Nah, gitu ya. Jadi nanti pasti hal itu mendorong kita untuk kreatif dan adaptif. Itu yang nomor dua ya. Jadi mendorong mahasiswa untuk kreatif dan adaptif ya. Jadi meskipun tujuan utamanya itu tadi, misalnya ingin ngajarkan ngaji, tapi pasti kita akan berpikir ya, gimana ya pendekatan yang cocok kalau masyarakatnya seperti itu ya. Bagaimana saya harus menyesuaikan diri ya dan seterusnya. Jadi itu pasti menuntut kita untuk kreatif dan adaptif. Nah, yang ketiga mengembangkan kompetensi komunikasi, kepemimpinan dan literasi digital. Jadi secara tidak langsung itu nanti akan melatih kita untuk gimana ngomongnya ya, gimana mengkomunikasikan ini ya. Jadi dari mana dimulainya ya. Dan kita akan pasti belajar memimpin ya, gimana cara mengorganisir ini semua dan seterusnya ya. Pendekatan apa yang lebih cocok ya. Dan juga pasti kita akan nanti berlatih untuk berliterasi
digital gitu ya, dan seterusnya. Buat Yang keempat, membentuk pribadi yang berkarakter murabi atau pendidik, dai baik. atau menyeru kebaikan, dan Korea. khotim ya, atau pelayan umat ya. Jadi melihat tujuan-tujuan yang mulia ini, maka kita harus mengambil kesempatan KKN ini sebaik-baiknya, Bapak Ibu ya. Jadi Bismillah, kita niati KKN ini adalah wahana yang sangat strategis untuk kita mengembangkan banyak hal ya. Jadi kita nggak hanya formalitas, tapi betul-betul kita memang ingin belajar bersama masyarakat ya. Manfaatnya jelas, tidak perlu dibahas ya. Yang perlu yang ini, yang prinsip dasar Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak semua kegiatan kan bisa kita klaim ya sebagai kegiatan KKN ya. Nanti pastikan bahwa yang pertama bermanfaat bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi kita pastikan bahwa kegiatan ini memang bermanfaat gitu ya, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan permasalahannya, sesuai dengan potensinya. Ya. Jadi jangan sampai kita menghadirkan sesi yang tidak bermanfaat, nggak ada manfaatnya, gitu ya. Atau itu tidak dibutuhkan di situ, ya, tidak diperlukan, ya. Atau bukan itu masalahnya. Di sana sebenarnya kemampuan mengajinya sudah bagus, ya. Permasalahannya bukan itu di daerah situ, ya, tapi permasalahan lainnya. Tapi yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di sana. Berarti nanti manfaatnya kurang ya, kurang kurang tepat ya. Jadi kita pastikan kegiatannya bermanfaat bagi masyarakat ya. Yang kita sebut masyarakat ini nanti ya luas ya, masyarakat secara umum ya. Apakah harus masyarakat muslim? Tidak ya, masyarakat umum secara luas ya. Boleh nggak nanti KKN saya itu membimbing atau mengajarkan mengaji untuk adik-adik saya, Pak. Jadi saya itu punya adik. Setiap hari nanti saya akan mengajari adik saya mengaji selama 40 hari. Boleh nggak itu nanti diklaim sebagai KKN? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi sasarannya nanti masyarakat ya, bukan keluarga kecil kita sendiri ya. Jadi kalau kita mengajarkan ke adik, itu diklaimnya adalah kegiatan kepada adiknya sendiri ya. Jadi yang diharapkan itu adalah untuk masyarakat ya, lingkungan yang paling dekat ya, terutama ya lingkungan di sekitarnya ya. Meskipun nanti bisa lebih luas lagi dari itu. Nah, yang kedua prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan ngaji ya kita pastikan memang kita bisa mengaji gitu ya. Kalau kita ingin mengajarkan berwirausaha ya kita pastikan bahwa memang kita punya kompetensi terkait itu ya. Kita memang disiplin yang ditekuni terkait dengan itu, punya pengalaman tentang itu begitu ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mengajarkan atau menyampaikan atau melatihkan sesuatu yang tidak ilmiah ya, yang itu eh, apa bukan kompetensi kita ya, yang ilmu pengetahuan mengatakan tidak begitu ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang tidak ilmiah itu tidak boleh ya. Nah yang ketiga prinsipnya dapat didokumentasikan. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu kegiatan-kegiatannya itu didokumentasikan ya. Kalau bisa dokumentasinya itu adalah dokumentasi kegiatan, bukan dokumentasi yang berjajar begitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita kegiatan terus selesai terus baris begitu ya, baris lalu difoto. Kalau bisa nanti fotonya itu atau dokumentasinya itu adalah kegiatan. Jadi aktivitas saat mengajarkan mengaji ya, atau mungkin saat melatihkan
bagaimana berwirausaha, home industri dan seterusnya, ya, membuat kerajinan-kerajinan dan seterusnya. Jadi itu yang didokumentasikan, ya, sehingga tampak itu kegiatan apa, ya. Jadi jangan yang foto baris yang tidak jelas ini konteksnya apa, ya, kok ada foto berjajar sehingga tidak kelihatan ini kegiatan apa, ya. Nah, baik, jadi nanti karena laporan hasil KKN-nya itu nanti harus disertai dengan bukti dokumen, ya Bapak Ibu, ya, ada foto, ya, dan mungkin bisa dilengkapi dengan link video, ya, dan seterusnya. Nah, baik, nanti kegiatannya bisa dilaksanakan secara langsung ketemu masyarakat secara langsung, bisa juga online, Bapak Ibu, ya. Misalnya begini, Bapak Ibu yang sudah biasa, ya, mengisi pengajian misalnya, ya, punya kompetensi keislaman yang baik, bisa membaca kitab kuning, ya, bahkan mungkin sudah biasa, ya, atau sudah mulailah mengajar, ya, pengajian, ya, itu nanti pengabdiannya bisa di bidang itu, ya. Misalnya nih, satu kitab saya mau membuat atau menyampaikan kajian tentang kimia usaadah, ya, karya Imam Al-Ghazali, ya. Kitab ini kecil, risalah kecil, tapi dalam dan luas. Saya ingin mengajarkan atau mengulas atau mengaji ini secara online, boleh, ya. Jadi secara online itu boleh kita membuat video, ya, video kajian. Nanti kita bagi menjadi beberapa seri, beberapa sesi, ya. Mungkin menjadi 10 atau menjadi 8 begitu, ya. Lalu kita posting di channel yang itu bisa disimak, ya, oleh masyarakat dimanapun, ya. Kalau kita seperti ini nanti KKN-nya berarti kita menggunakan pendekatan digital, boleh modelnya begini. Atau kita menggunakan pendekatan yang secara langsung, ya, secara langsung, misalnya rumah kita dekat dengan musola atau masjid dan kita sudah biasa lah, ya, sudah mulai, ya, mengisi pengajian di situ, ya, mengisi pengajian. Jadi mengajar kajian, ya, kajian kitab kitab keislaman di situ secara langsung, ya, boleh, ya. Jadi kalau seperti itu berarti eh, secara langsung atau paduan, Bapak Ibu. Jadi selain secara langsung, ya, jadi kita ngaji ada jamaahnya secara langsung, selain seperti itu juga divideokan, di video. Lalu videonya itu nanti diposting sehingga orang jauh pun bisa menyimak dari kajian kita itu, ya. Nah, sepanjang proses pelaksanaannya itu mulai dari perencanaannya sampai prosesnya, kita harus sering koordinasi, konsultasi bersama DPL kita masing-masing, ya Bapak Ibu, ya. Jadi supaya nanti apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan ketentuan. Nah, baik, itu kemudian yang penting juga bagian ini, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti secara umum alurnya begini, kawan-kawan semuanya. Nanti di awal dimulai dengan sesi pembekalan, ya. Dan hari ini adalah bagian dari sesi pembekalan, ya. Jadi nanti yang akan diperdalam, diperkuat, ya, lebih detail bersama DPL-nya masing-masing, ya. Jadi ini adalah bagian dari sesi pembekalan, dibekali KKN itu apa, ya, dan meliputi apa saja, bentuknya bisa bagaimana dan seterusnya. Nanti tahapannya seperti apa itu pembekalan ini, ya. Setelah dibekali nanti Bapak Ibu baru tidak langsung bikin kegiatan, tidak, ya. Tidak langsung bikin program, enggak. Diawali dulu dengan analisis situasi, ya. Jadi kita lihat situasi dulu, ya. Kita mau KKN di mana? Lingkungan tempat tinggal kita sendiri yang paling dekat, di desa kita sendiri, di kampung, ya, di kampung kita sendiri,
Nggak harus satu kampung, bisa juga satu RW atau bahkan satu RT, ya, satu RT, lingkungan tempat tinggal kita sendiri yang paling dekat itu yang paling utama, ya. Jadi jangan sampai nanti kita memilih lokasi yang jauh sementara yang paling dekat masih membutuhkan, nggak boleh, ya. Jadi dawil kurba tetap utama, ya, tetap utama. Nah, jadi analisis situasi, dilihat situasinya dulu. Jadi kampung ini apa, bagaimana, ada apa saja, ya, apa yang kurang, ya, apa yang bisa dibantu, ya, atau perlu dibantu, ya, apa potensi-potensi yang ada, ya. Jadi dilihat gitu, ya, melalui, ya, pengamatan, ya, melalui ngobrol bersama masyarakat, ya, atau wawancara, ya, melalui melihat data-data yang ada, ya, terkait dengan tempat itu, ya, dan seterusnya. Intinya untuk menganalisis situasi, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi permasalahannya, ya. Baru setelah itu menentukan program. Oh, kalau kayak gitu sepertinya lebih pas kita melakukan pendampingan terkait dengan marketing. Jadi misalnya di daerah itu banyak eh, ibu-ibu yang memproduksi A, memproduksi B, ya, tapi terkait dengan pemasarannya tidak bisa. Jadi di situ banyak pengrajin, ya, pengrajin A, pengrajin B, ya. Tetapi sampai saat ini terkait dengan penjualan masih perlu bantuan dan seterusnya. Lalu kita melihat ke dalam, apakah saya punya keahlian di situ, gitu, ya. Oh, itu bukan bidang saya nggak punya kemampuan tentang marketing, ya. Tapi apakah saya bisa menyambungkan? Meskipun saya nggak bisa atau bidang saya bukan itu, tapi saya punya teman, punya rekan, saya bisa menghadirkan, saya bisa menyambungkan, saya bisa belajar secara mandiri, misalnya begitu, ya. Sehingga ini tetap bisa kami lakukan. Itu boleh, ya. Jadi meskipun bukan bidang kita, tapi kita bisa menyambungkan, ya, bisa bekerja sama, bisa membantu melalui dan seterusnya. Dan kita sambil juga belajar dari panduan-panduan, ikut belajar juga di situ bersama mereka. Nah, itu boleh juga, ya. Jadi yang intinya harus kita awali dengan analisis situasi, ya, untuk melihat permasalahan atau potensi, ya, atau kebutuhan-kebutuhan, ya. Jadi nanti jangan lupa, ya, nggak boleh langsung bikin kegiatan atau bikin program. Jadi bikin program itu atau kegiatan itu setelah jelas apa kebutuhannya, permasalahannya atau potensinya. Nah, di tahap itu juga nanti kita harus sering berkoordinasi, konsultasi dengan DPL masing-masing, ya. Jadi mungkin nanti ada WA grupnya bersama DPL-nya masing-masing. Nah, setelah itu baru pelaksanaan, ya, kita laksanakan. Kapan ini pelaksanaannya? Pelaksanaannya, ya, eh, meskipun jadwalnya di portal itu misalnya jadwalnya hari Sabtu, gitu, ya. Apakah pelaksananya harus hari Sabtu? Tidak, ya. Sabtu itu di portalnya mungkin bisa di situ ada sesi konsultasi. Tapi pelaksanaan program kita, KKN kita, harinya ya bisa hari apa aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana Bapak Ibu luang di situ, ya, punya waktu di situ, ya. Berapa lama? Minimal totalnya, ya, minimal setara 40 hari, ya. Jadi nanti minimal kegiatannya itu 40 hari totalnya, Bapak Ibu, ya. Jadi 40 hari itu ya termasuk poin analisis situasi tadi, ya, termasuk dihitung, ya. Termasuk bikin perencanaan program itu juga termasuk dalam 40 hari itu, ya. Jadi nanti tidak bisa mengajar ngaji hanya sehari, mengajar ngaji hanya 2 hari, lalu diklaim. Tapi totalnya minimal 40 hari. Adapun kalau ada yang bertanya, kenapa 40 hari? Kenapa enggak 50? Kenapa enggak 60? Begitu, ya.
Nah, itu terkait itu karena 40 hari ini, karena 40 itu keramat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada keramat tersendiri gitu ya. Jadi minimal 40 ya, 40 hari. Nah, sepanjang itu nanti ada monitoring dan bimbingan berkala oleh DPL masing-masing ya. Lalu nanti di ujung ada pelaporan ya. Jadi nanti ada format untuk menyusun laporan. Simple, jangan dibayangkan tebel, nanti ada formatnya. Formatnya sederhana sekali ya. Jadi yang penting nanti Bapak Ibu setiap kegiatan punya dokumentasinya ya. Nah, baik, seperti itu nanti gambarannya kawan-kawan semuanya ya. Jadi detailnya ada di bawahnya itu ya. Pembekalan, analisis situasi ya, menyusun program kerja, pelaksanaan program, monitoring dan seterusnya. Jadi nanti di portalnya itu ya settingannya ya eh, ada berapa itu 14 atau 16 sesi. Tetapi nanti pelaksanaan KKN-nya itu sendiri di tempat di lokasinya itu minimal setara 40 hari ya. Mungkin nanti ada pertanyaan begini, kalau kegiatan saya digital Pak, secara online, saya membuat kajian online, membawakan satu kitab kecil ya, yang tadi saya contohkan kimia usaha ada ya. Yang ini saya rencanakan nanti terbagi menjadi 7 video, 7 seri ya. Apakah itu artinya saya baru bisa mengumpulkan 7 ya? Apakah itu berarti masih setara dengan 7 hari 7 video? Enggak. Jadi kita membuat video 7 seri itu hitungannya bukan itu artinya setara 7 hari ya. Karena membuat sebuah video itu pasti rangkaiannya panjang ya. Jadi ada perencanaannya ya, proses produksinya ya, editingnya ya dan seterusnya. Jadi proses-proses itu juga bagian dari kegiatan ya. Sehingga nanti bisa saja itu setara dengan minimal 40 hari. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti template format contoh ya mungkin nanti akan dapat diakses di link ini. Sementara belum ya, ini sementara belum terisi. Nanti ya Bu ya insya Allah akan segera terisi. Ya kemarin mohon maaf belum sempat menyiapkan ya. Tapi nanti linknya di sini ya, linknya di sini. Nah baik, seperti apa contohnya? Banyak ya. Ini sudah kita contohkan. Tapi nanti tidak terbatas hanya dengan contoh-contoh ini ya Bapak Ibu ya. Bisa terkait layanan pendidikan, bentuknya bisa mengajarkan baca tulis Quran di sebuah PPG ya. Itu kalau itu contoh langsung ya. Atau secara tidak langsung membuat kelas tajwid via Zoom. Jadi kita ingin mengajarkan tajwid via Zoom. Pesertanya bisa dari mana aja ya, mengajarkan tajwid. Nanti beberapa seri ya, bisa begitu. Atau layanan konsultasi ya. Jadi membuka layanan tanya jawab fikih atau kampanye dakwah atau pendampingan sosial, membantu warga lansia, membuat e-book motivasi Islami atau panduan ibadah ya. Jadi nanti itu bentuknya adalah e-book ya. Jadi tidak tercetak. Misalnya kita membuat panduan praktis penyembelian hewan kurban, misalnya begitu. Tapi itu kan sudah banyak. Nanti jangan mengambil yang itu ya. Jadi kita membuat sebuah buku panduan praktis misalnya apa ya? Nah, nanti macam-macam lah bentuknya ya. Jadi bentuknya beragam nanti akan didampingi oleh DPL masing-masing ya. Dan apa? Pasti kreativitasnya muncul nanti ya Bapak Ibu semuanya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai bahan penjelasan awal ya, karena nanti akan didalami lebih lanjut oleh DPL-nya masing-masing. Baik, silakan saya kembalikan dulu ke moderator ya, ke Pak Kajur untuk barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih.
Monggo Pak Kajur. Terima kasih banyak Pak Budi Manfaat ya. Bapak Ibu semua tadi sudah menjelaskan pemaparan terkait dengan program KKN di PJJPAI, KKN jarak jauh ya Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa orang yang ingin bertanya. Mohon untuk jika yang ingin bertanya, silahkan nyalakan ikon acungan tangan. Nanti kami akan mengundang berdasarkan ikon yang ada, ikon acungkan tangan itu ya Bapak Ibu semua. Ini sudah ada Pak Amir Hussein, Pak Muhammad Yani, dan Bapak Ahmad ya. Kita mulai dari Pak Amir Hussein ya Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai ke pertanyaan, mohon untuk Bapak Ibu semua bisa memahami, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaannya itu benar-benar tidak berulang ya Bapak Ibu ya. Jika memang pertanyaan itu sudah dijawab oleh Pak Budi, mohon untuk menanya yang lain saja. Atau kalau misalkan pertanyaannya sudah dijawab, Bapak Ibu semua bisa menurunkan ikon angkat tangan biar nanti kami bisa menuju ke pertanyaan selanjutnya yang berbeda. Baik, kita mulai. Pak Amir Hussein ada? Baik, terima kasih banyak Pak Silakan dosen, Pak Amir Pak Hussein. Zaki dan Pak Budi. Saya bertanya untuk pelaksanaan KKN ini tadi kan di awal dijelaskan per kelas dibagi jadi 2 kelompok. Tapi untuk pelaksanaannya tidak harus sama nggih Pak. Jadi boleh masing-masing nggih untuk pelaksanaan KKN-nya ini. Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi langsung dijawab aja Pak ya. Langsung aja Pak ya, biar nggak lupa ya. Baik, iya Pak. Jadi kelompok itu atau kelas yang terbentuk itu adalah kelas bimbingan, Bapak Ibu ya. Jadi kelas yang terbentuk itu atau kelompok yang terbentuk itu adalah kelompok bimbingan. Nanti pelaksanaannya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya, sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi Bapak Ibu, tapi mungkin saja nanti antar teman ya, antar peserta itu berkolaborasi ya. Misalnya nih, ada 5 mahasiswa punya ketertarikan yang sama di bidang misalnya pendampingan kewirausahaan atau keterampilan tertentu ya, punya ketertarikan yang sama, lalu dia ingin berkolaborasi ya, boleh Bapak Ibu ya. Jadi boleh berkolaborasi begitu karena misalnya punya kesamaan bidang, kesamaan minat misalnya ya. Nah itu memungkinkan kalau secara digital biasanya ya, karena jaraknya kan jauh-jauh ya, jauh-jauh. Atau kalau memang ada Bapak Ibu yang berdekatan misalnya ya, Pak saya itu ternyata tetangga kok sama si B ya, dan juga si C itu deket kami itu Pak, bisa nggak kami itu berkolaborasi? Boleh Bapak Ibu, boleh ya, bisa begitu. Jadi bagus ya. Jadi kolaborasi itu bisa karena berdekatan ya, bisa karena kesamaan fokus ya, bisa karena bisa justru berbeda. Misalnya gini, Pak kami itu nggak berdekatan, jarak kami itu jauh. Saya di Jember, dia di Aceh, dan satunya lagi di Semarang. Ya. Tapi kami punya fokus yang sama. Masalahnya saya itu hanya kuat di konten, ya tentang keislamannya. Tapi saya itu nol kalau bicara tentang IT-nya, misalnya begitu. Tapi saya punya kawan peserta yang dari Aceh itu dia pinter IT-nya. Kami ingin berkolaborasi. Boleh, Bapak Ibu ya. Bagus ya. Jadi silakan jika memungkinkan berkolaborasi akan bagus ya. Tetapi secara umum nanti karena jaraknya jauh ya, tidak sepertinya sedikit yang berdekatan ya. Nanti pasti yang lebih banyak itu adalah yang sendiri-sendiri, yang secara individual ya. Nah itu nanti silakan ya, kan satu kelas bisa berkenalan atau bahkan mungkin sudah mengenal. Silakan ngobrol saja
mungkin saja ternyata ada yang bisa berkolaborasi. Silahkan ya, silahkan. Baik Pak dosen, ini kebetulan kan kami kalau dalam satu kelas malah ini beda daerah kadang. Kalau misalnya nanti kolaborasinya dengan teman yang beda kelas tapi satu daerah, kira-kira diperkenankan atau Boleh. tidak, Pak dosen? Boleh, Pak. Boleh. Boleh nggih? Boleh, nggih, boleh. Boleh. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak dosen. Ji, sami-sami. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Muhammad Yani ya. Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zaki dan Pak Budi. Ini saya akan menanyakan, ini kalau misalnya bidangnya ada 3, contohnya kan kita aktif di pengajian remaja, terus kemudian kita membina pengajiannya termasuk yayasan para remaja dan pemuda aktif di sana, terus kemudian kita ada juga membina TPA gitu kan. Terus ada juga kita pembinaan wirausaha, kawan-kawan dari masyarakat itu kita bina untuk tenaga kerjanya itu. Apakah itu ketiga bidang itu bisa dijadikan satu atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke. Ini satu orang yang sama Pak ya? Iya, satu orang sama. Oke, bagus Pak pertanyaannya. Boleh Pak. Jadi nanti kegiatan KKN kita itu bisa jadi satu kegiatan, bisa jadi beberapa kegiatan atau beberapa program Pak ya. Pak, saya itu nanti ada sesi penguatan di bidang A-nya dulu ya. Nanti saya juga ada komponen kegiatan lainnya atau program lainnya ini. Jadi boleh, bagus malah ya. Jadi bisa jadi nanti yang kita klaim itu adalah dari beberapa program ya. Tapi nanti pasti kita bisa menunjukkan itu pasti saling terkait lah ya. Pasti itu yang saya contohkan di awal tadi Pak. Jadi nanti ada sesi kita masuk dulu melalui penguatan ekonomi ya. Nanti setelah itu jalan ya orang sudah mulai nyaman. Lalu kita sambil ada program mengajinya. Jadi bagus Pak kalau menurut saya bisa seperti itu. Jadi bisa dari berbagai kegiatan. Mungkin cukup ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bawalah kamu cobain dulu. Oh banyak yang angkat tangan ya. Selanjutnya kita ke Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen. Selamat bertemu kembali dengan A10 ini dosen Pak Budi Manfaat. Pertama pertanyaan seperti ini. Lama video itu yang terhitung 40 hari itu berapa Pak dosen? Misal ini kita kan terjun ke masyarakat, itu kan satu minggunya 1 kali. Berarti ini ada 5 kali, mungkin 5 kali atau 6 kali. Ini yang terhitung 40 hari. Yang terhitung 40 hari itu videonya lamanya berapa? Yang pertama seperti itu. Yang nomor 2, bukti dari kita melaksanakan KKN itu apa cukup antara salah satu yang 3, baik video, foto atau bahan materi seperti itu. Bahan materi ini di store apa sebelum atau sesudah Pak dosen. Yang nomor 3, video yang ada misal kemarin kita adakan kegiatan, kita video, lalu dimasukkan juga di situ apa tidak boleh. Ini. Yang terakhir Pak dosen, karena kita ini menghadapi skripsi, apakah tidak mungkin proposal yang kita ajukan dipercepat biar kita KKN sambil penelitian skripsi seperti itu Pak dosen? Mungkin nyambang kita ada apa ketuanya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa nih Pak Ahmad ya, pertanyaannya banyak ya. Saya akan jawab seingat saya dulu tadi yang ditanyakan dan mungkin urutannya saya mungkin dari yang terakhir tadi itu yang belum saya sampaikan, mungkin nggak sambil berkegiatan KKN ini ya
itu ya sambil itu juga bagian dari penelitian kita. Itu bagus, Pak. Jadi sangat mungkin ya, itu bagus sekali ya. Terus kemudian video-video ya, atau gini, yang tadi saya ingat dulu, boleh nggak kegiatan-kegiatan saya yang rutin kemarin itu ya, itu diklaim, begitu ya, diklaim, Pak saya itu sudah biasa di masyarakat itu mengisi pengajian, ya, boleh nggak itu saya klaim? Dan toh saya sampai hari ini juga tetap mengisi pengajian ya. Jadi meskipun sudah saya klaim, saya nggak berhenti mengisi pengajian. Ya. Boleh nggak gitu? Boleh Pak, boleh. Jadi di UIN Siber Zainul-Jati ini juga ada model KKN rekognisi Pak ya. Jadi termasuk di prodi reguler itu mereka para mahasiswa yang sudah biasa berpengabdian kepada masyarakat, itu mereka nggak perlu ikut KKN reguler. Ya. Jadi mereka yang sudah biasa ngisi pengajian, mereka yang sudah biasa menjadi marbot di masjid, di musola, ya. Jadi mereka saatnya KKN reguler ya, teman-temannya terjun ke desa berkelompok, itu mereka nggak perlu ikut KKN ya, karena dia sudah punya rekam jejak pengabdian dan terus berlangsung gitu ya. Nah seperti yang diceritakan Pak Ahmad ini, boleh Pak. Jadi Bapak boleh aja mengklaim nanti dalam naskahnya itu, laporan itu, beberapa kegiatan yang bulan lalu ya, bahkan semester lalu juga boleh sih ya. Toh Bapak kan juga nggak berhenti kegiatannya sampai dengan hari ini, betul nggak Pak? Masih biasa ngisi pengajian, masih biasa menjadi khotib ya. Jadi kalau Bapak ingin mengklaim bagian yang kemarin juga boleh Pak. Kan begini Pak prinsipnya, KKN ini adalah wahana untuk latihan pengabdian. Wahana untuk latihan pengabdian. Jadi mereka yang sudah biasa pengabdian itu sudah terlatih. Sebenarnya nggak perlu wahana ini sebenarnya. Ya. Jadi Bapak itu bisa mengklaim yang sudah itu ya. Toh Bapak nggak berhenti sampai dengan hari ini sama ya. Nah itu. Terus nanti bukti-bukti kegiatan ya. Tadi mungkin ada foto, video, bahan materi, apa itu harus semuanya ada ya, ataukah cukup sebagiannya ya. Kalau sudah ada ini nggak perlu ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak semuanya harus ada ya Pak ya. Jadi nanti yang penting itu bisa menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar gitu ya. Ada fotonya paling tidak ya. Kalau dilengkapi dengan ada bahan materinya bagus ya. Jadi ini contoh, ini adalah materi yang saya bawakan. Ini ada slide-nya dan seterusnya. Bagus, berarti semakin kuat buktinya begitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Tapi tidak semuanya wajib ada ya Pak ya, wajib ada. Ada yang terlewat nggak Pak ya? Pertanyaan tadi Pak. Yang terakhir, yang pertama itu Pak, yang terhitung 40 hari. Oh iya ya. Yang nyambang pertanyaan dibuka lagi ini, misal kita kolaborasi dengan TikTok, apa judulnya juga itu harus ini apa KKN itu Pak? Misal. Ya. Oke, baik. Apakah nanti konten yang kita buat ini bagus pertanyaannya Pak? Mengingatkan saya. Apakah konten-konten yang kita buat baik itu berupa video ya, itu berupa e-book ya, itu harus mencantumkan di situ ada keterangan KKN? Tidak Bapak Ibu ya, tidak. Bahkan sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak ya. Jadi tidak harus lah ya. Tidak harus. Bahkan ada kalanya sebaiknya tidak memuat itu ya. Yang penting nanti ada tandanya gitu ya. Ada tandanya yang formal resmi, misalnya itu kita posting, kalau diposting di channel, ya channelnya yang resmi ya. Misalnya kita punya channel YouTube, tapi nama channel YouTube kita ini nggak menggambarkan nama saya, ya. Jadi Pak Ahmad itu punya channel YouTube, tapi namanya bukan Ahmad siapa gitu ya. Nah, sebaiknya tidak begitu, Bapak Ibu ya, sehingga nanti tidak
tidak kelihatan identitasnya ya. Jadi nanti di deskripsi itu perlu ya ada nama Ahmad bla bla bla, program pendidikan jarak jauh PAI Universitas Islam bla bla bla. Itu ditunjukkan di situ Pak nanti di deskripsi itu. Jadi ada konten video ya. Jadi nanti kalau konten itu tidak memuat informasi tentang tadi itu bisa juga ditulis di deskripsi di bawahnya itu Pak. Jadi ada nama kita di situ, lalu ada mahasiswa program pendidikan jarak jauh PAI UIN Cybersen Nurjati Cirebon. Jadi yang menandai identitas kita adalah lembaga UIN gitu ya Pak ya. Jadi nanti tidak wajib di situ menulis kata KKN ya, tetapi harus teridentifikasi bahwa kita itu mahasiswa UIN Cybersen Nurjati Cirebon. Yang wajib itu aja Pak, yang wajib. Nanti ada tagline yang kami titipkan, yang harapan kami nanti tagline ini kalau bikin tagar atau bikin tagline ya, menempel di apa gitu ya, itu harapan kami salah satu tagline-nya adalah Syekh Nurjati mengabdi, Bapak Ibu ya. Jadi tagarnya juga nanti kalau bikin tagar Syekh Nurjati mengabdi. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin kami ingatkan kembali di WA Group ya, Syekh Nurjati mengabdi. Nah, jadi kalau bikin video nih yang tadi itu ya, cara ngitungnya gimana? Tadi ilustrasinya sudah saya ilustrasikan ya. Jadi bikin satu kajian kitab kecil, saya bagi menjadi 7 ya. Tapi 7 itu membuat 7 video itu pasti prosesnya panjang ya, mulai dari persiapan ya. Jadi bikin barangkali perlu skrip singkatnya ya, atau poin-poinnya ya, lalu pengambilan video ya, lalu editing dan seterusnya ya, lalu penyebarluasan. Jadi itu bagian dari kegiatan. Lalu begitu kita posting, itu kan ada komentar-komentar. Kita ada kegiatan pengelolaan komentar atau interaksi. Jadi mungkin di situ ada pertanyaan dari mereka pemirsa yang menyimak. Nah itu juga bagian dari kegiatan Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa berinteraksi karena yang komen banyak dan mereka ingin ada pembahasan lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut. Lalu kita bisa mengagendakan ada pertemuan sinkronus. Misalnya melalui Zoom atau Google Meet ya, untuk pendalaman, untuk penguatan bagi mereka yang ingin belajar lebih lanjut. Nah, bisa juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi ngitung 40 hari itu bisa dari berbagai macam kegiatan tadi itu, perencanaan itu juga bagian ya, dan seterusnya banyak macamnya ya, banyak macamnya. Mungkin cukup ya Pak Ahmad ya. Cukup Pak dosen, terima kasih Pak dosen. Ji, sami-sami Pak Ahmad. Ya, baik. Bapak Ibu kita batasi sampai 2 pertanyaan lagi ya Pak Budi ya. Ji, siap. Sampai Nanti toh 15. di WA Group juga kita bisa nyambung. Iya. Untuk pedomannya Pak, untuk pedoman untuk mahasiswa juga nanti mungkin bisa kita share Pak ke para mahasiswa. Betul. Yang kemarin itu Pak. Oh ya yang kemarin ya. Nanti biar saya share juga Pak. Ya, nanti di-share ke mahasiswa. Ya, selanjutnya kita ke Pak Hariri dan Ibu Jayanti ya. Silakan Pak Hariri. Kami persilahkan. Mikrofonnya masih belum di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaki dan Pak Budiman Faat. Kemarin semester 5 di Jatim sudah sempat dikunjungi oleh Pak Budiman Faat. Beliau sudah menjelaskan ke kami perwakilan dari Jatim pada waktu itu. Mungkin Pak Budi masih ingat. Ini Pak Hariri yang dari Keputih ya? Betul Pak, dari Keputih. Masya Allah, iya. Salam.
Kemarin jenengan sampun nerangkan begitu banyak ketika di Surabaya. Cuma saya pribadi masih bertanya tentang yang terkait pembuatan buku sama yang majelis taklim, Bapak. Apakah majelis taklim ini kan umum gitu? Artinya apakah majelis taklim yang kalau teman-teman mungkin sudah punya majelis taklim, baik itu di diniyah ataupun di pondok pesantren atau di masjid yang lainnya, ini yang kami tanyakan, majelis taklim yang kira-kira yang berbadan hukum atau yang umum, Bapak. Jadi kalau di diniyah itu kan insya Allah sudah masuk daftar di TPQ di Kemenak gitu, gitu. Tapi untuk yang majelis taklim yang mungkin ala kadarnya yang ada di kampung yang santrinya tidak terlalu banyak, itu apakah diperbolehkan? Itu satu. Terus yang kedua untuk yang buku, apakah nanti kita cuma buat buku setelah itu kita ajukan atau harus ada telaah dari dosen pembimbing kita atau bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa nih Pak Muhammad Hariri ya. Baik. Jadi yang kita sebut tadi majelis taklim itu umum, Pak. Tidak harus berbadan hukum, tidak harus formal ya, dan tidak harus besar. Misalkan di lingkungan paling dekat dengan kita itu masih banyak remaja yang belum terbiasa mengaji ya. Mereka padahal masih banyak kesempatan, luang dan seterusnya, tapi sementara mereka juga sering terlihat berkumpul ya di musola. Ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Lalu kita kumpulin. Dan nggak harus banyak, Pak. Hanya 7 orang, hanya 10 orang, nggak masalah. Ya, jadi bisa begitu, Pak. Dan itu lebih bagus ya. Dan kita nggak perlu masuk ke majelis taklim yang besar, formal. Tidak harus begitu, Pak. Jadi silakan bahkan dengan kelompok yang kecil ya, tidak formal ya, dan tempat juga tidak harus di tempat yang representatif ya. Jadi dengan kondisi seadanya bagus, Pak. Kalau memang kondisinya seperti itu dan memang itu yang diperlukan gitu ya, sesuai dengan analisis situasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bentuknya nanti saya membuat e-book ya, apakah cukup bikin e-book ya? Sementara hari ini bikin e-book pakai AI bisa 1 jam, misalnya begitu nih. Apakah bisa model begitu? Tidak, Pak, tidak begitu. Meskipun nanti endingnya bentuknya adalah membuat e-book itu harus diawali dengan analisis situasi, analisis permasalahan, sama kayak tadi, analisis kebutuhan. Oh, buku-buku tentang panduan ibadah sebenarnya sudah sangat banyak. Tapi setelah survei, setelah diamati, ternyata ada ibadah yang masih sedikit buku panduannya dan masih banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal itu ya. Sehingga ini diperlukan ya. Lalu kita menyusun pasti dengan kita harus mencari referensi ya yang kredibel ya. Lalu kita juga harus konsultasi dengan ulama atau ahli yang ada yang bisa kita temui, kita berdiskusi, berkonsultasi ya. Jadi pasti juga begitu nanti kegiatannya. Begitu sudah kita susun nanti ditelaah oleh ahli ya. Begitu sudah layak diterbitkan nanti mencoba untuk kita diseminasikan ya, mencoba untuk kita mungkin kecil-kecilan dulu menyampaikan ini dibaca oleh masyarakat ya, lalu nanti akan ada respon dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kalau ini sudah oke sekali bisa kita publish secara umum ya melalui media online, bisa download oleh siapapun dan itu akan insya Allah mengalir kebaikannya gitu ya Pak ya. Jadi prosesnya kayak begitu Pak. Jadi tetap kita akan harus mencari referensi, analisis situasi, berkonsultasi, berdiskusi dengan para ahli yang ada, yang bisa kita temui di lingkungan kita sendiri ya, atau konsultasi secara online kepada pakar di bidang ini yang mungkin ya yang bisa membantu dan seterusnya. Jadi begitu Pak. Nanti bisa saja Bapak hanya fokus ke membuat e-book panduan ibadah tadi itu ya, tapi dilalui dengan
tahapan yang kayak tadi itu, sehingga kita bisa memastikan itu sesuai kebutuhan dan itu prosesnya sudah melalui kajian, diskusi, dan seterusnya. Nanti prosesnya kan diceritakan di dalam laporan itu, bagaimana proses kita menyusun panduan itu, Pak. Nah, mungkin gitu ya Pak Hariri ya. Oke Pak dosen, terima kasih. Salam buat Pak Kiai Sudasi. Oke, insya Allah Pak dosen, insya Allah. Terima kasih Pak Hariri ya. Bapak Ibu semua sudah saya share di semua Kosma ya, untuk panduan KKN PJJPAI yang untuk tahun sekarang sudah saya share. Silakan bisa dibagikan ke para rekan-rekan sekelasnya ya Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya kita mohon maaf ya Bapak Ibu semua, ini yang terakhir dari Ibu Jayanti kepada Pak Fahmi, Pak Miftahuddin, Pak Syarifuddin, Pak Musfi, Pak Muhammad Zaini, Pak Sihabuddin, Ibu Siti Nur Azizah, dan Pak Muhammad Minan. Kami mohon maaf belum bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua ya. Nanti bisa dilanjutkan melalui melalui WhatsApp grup ya. Tapi biasanya juga langsung ke saya nih Pak Budi biasanya. Saya sudah banyak mendapatkan WA dari mahasiswa terkait KKN. Nanti komunikasi di WA grup aja Pak Zaki. Iya Pak. Saya ikut tergabung di situ nanti. Boleh Pak. Tapi sepertinya Pak ya, sepertinya tidak muat ya. WA berapa? Ini kan jumlahnya 1.900 ya. Berarti Telegram ya. Sebenarnya saya nggak pakai Telegram ya. Ya nanti kita pikirkan Pak untuk itu Pak. Nanti kita coba. Pak Zaki saya memikirkan ya, saya nggak usah mikir. Lewat Pak kok, lewat Kosma masing-masing aja berarti. Ya boleh, maksud saya mikir terus saya nunjuk Kosma itu. Ya nanti saya bisa dengan AMJ itu Pak Zaki sama Sian. Izin Pak Gajul, dikit Pak Gajul boleh? Nggak boleh Pak Fahmi. Ini jatahnya Bu Jayanti, silakan Bu. Nanti bisa kita lanjut Pak Fahmi ya. Iya nanti kita lanjut ya. Silakan Bu Jayanti. Oke, terima kasih banyak Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengungkapkan sesuai keadaan saya. Istilahnya begini, saya mendapatkan beasiswa dari MTS, sementara di tempat saya mengabdi itu 3 tingkatan. Saya guru MTS, Mapel SKI. Namun di tahun 2022 itu yang punya sekolah tempatku mengabdi punya sekolah di daerah. Di sana kekurangan guru, maka saya diperbantukan di sekolah tersebut. Dari MTS diperbantukan di Madrasah Ibtidaiyah Ulul Asmi Pangi Bone. Artinya saya mengajar selama ini di MI, yang dimana saya ajukan judul masuk di MTS gitu. Nah, di sini di mana jaraknya antara MTS itu dengan MI menempuh perjalanan sampai 4-5 jam. Agak jauh di pelosok. Nah, sekiranya bisa saya Zoom untuk kegiatan-kegiatan di sekolah saya, misalnya saya dikasih materi di MTS bahasa bahasa Arab atau BTQ melalui Zoom, sekiranya tadi disinggung mengenai Zoom, boleh. Tetapi seandainya bisa dari judul saya dari MTS itu saya ubah menjadi MI biar tidak terlalu repot. Kegiatan langsung. Ibu sebentar. Ibu, mohon maaf sebentar, ini ngomongin KKN Bu ya, bukan ngomongin skripsi ya Bu ya? Ceritanya kan yang mau dituangkan ke skripsi itu yang saya. Oh ini KKN dulu Bu, nanti untuk skripsi belum mulai. Kita belum menentukan pembimbing juga belum, jadi memang belum ya. Ini kan sebenarnya yang ramai itu kan sebenarnya mata kuliah penulisan skripsi ya. Jadi bukan skripsinya. Jadi dalam proses itu masih lama ya. Nanti di akhir semester ini baru kita tentukan pembimbingnya. Masya Allah. Berarti skripsi kalau begitu saya kembali ke judul ya, Bapak dosen ya. Ya nanti dulu untuk itu. Memang kalau untuk skripsi KKN. Ya ini untuk yang KKN. KKN.
Oke. Saya Kalau jawabnya KKN. bingung Bu, nanti saya jawab KKN nanti malah malah salah. Nanti dulu ya Bu ya, kalau yang terkait dengan skripsi nanti dulu ya. Itu kan untuk tugas mata kuliah skripsi ya kalau itu ya. Iya. Kalau ini KKN berarti beda Bu, beda. penelitian. KKN beda lagi, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Oh iya. Terima kasih. Kuliah Kalau kerja nyata pengabdian itu. Iya, kalau pengabdian ke masyarakat misalnya tidak bisa di lingkungan sekolah saja, saya harus keluar daripada madrasah itu. Oh ya, bagaimana Pak Budi kalau yang demikian? Jadi pertanyaan Bu Jayanti, apakah boleh kegiatan saya mengajar di sekolahan, di madrasah itu diklaim sebagai kegiatan pengabdian gitu ya? Ibu memang mengajar di situ, Bu? Iya, di madrasah saja. Baik, jadi nanti supaya berbeda dengan konsep PPL, Pak Zaki, ini nanti ada PLP juga ya? PLP sudah Pak. Sudah ya? Jadi kalau PLP terkait dengan keprofesian ya Bu ya, tapi kalau KKN ini adalah terkait dengan kemasyarakatan ya. Boleh saja begini Bu, nanti supaya kelihatan kegiatan kemasyarakatannya, supaya beda dengan kegiatan PLP atau PPL-nya, diperluas saja Bu. Misalnya begini, murid saya ini di madrasah ini itu ternyata banyak latar belakang orang tuanya itu yang begini, dan itu memerlukan perhatian khusus misalnya bla 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 bla. Nah, jadi nanti masih rangkaian dari kegiatan ibu mengajar di sekolah itu, tapi diperluas sampai kemudian perhatiannya itu sampai ke terkait dengan orang tua tadi itu, orang tuanya. Jadi kita ingin mengenali bagaimana latar orang tuanya, lalu mungkin sesekali diadakan sesi parenting misalnya begitu ya Bu ya, supaya nanti tidak persis dengan kegiatan PLP Bu, PLP. Iya. Atau PPL. Iya Pak dosen. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kepada Pak Budi Manfaat, Dr. Budi Manfaat, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan terkait dengan proses KKN jarak jauh ya, PJJ PAI Bin Cyber Nurjati Cirebon periode 2025-2026. Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Terakhir, Bapak Ibu semua mohon untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami di PJJ terkait dengan terkait dengan program KKN ini. Di semesternya Bapak Ibu semua ini memang sangat banyak sekali ya, Pak Budi ini kebetulan beliau ini banyak sekali kerjaannya. Mungkin beberapa itu kok kayak nyesel, KKN kuliah jarak jauh tapi kok kerja tugasnya banyak sekali. Ya, ada skripsi dan sudah banyak yang ke saya juga terkait dengan tugas-tugas yang begitu banyak ya Bapak Ibu semua. Memang berarti mahasiswa ini kuliahnya betul-betul serius Pak berarti. Betul. Karena pada biasa. Banyak yang komplain terkait tugas, ada tugasnya banyak sekali. Ya memang perkuliahan begitu ya Bapak Ibu semua. Cuman kami memiliki kelebihan bahwa kegiatan itu bisa Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 1 minggu. Tidak harus selalu di hari itu selesai. Ya, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu semua bisa berkoordinasi dengan para dosen ya, dosen pembimbing lapangan. Kita akan mulai di minggu ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai di minggu ini. Silakan Bapak Ibu semua menghubungi DPL masing-masing, kemudian silakan minta Zoom, kemudian jangan lupa untuk direkam. Untuk kegiatan-kegiatan KKN seperti yang tadi Pak Budi sebutkan, mungkin sebaiknya Bapak Ibu juga bisa upload di sosial media ya, sebagai data simpanan Bapak Ibu semua ya. Jika nanti kalau misalkan dibutuhkan, ininya kalau masuk di sosial media itu kan datanya terekam ya. Ketika Bapak Ibu semua nanti akan mengunduh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya, atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami ucapkan semoga kegiatan KKN ini menjadi lancar dan bermanfaat bukan cuma buat Bapak Ibu semua, tapi juga buat masyarakat di sekitar Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin